Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini bahagia? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Anak-anakku sekalian, hari ini apakah semuanya sudah siap? Apakah hati dan pikirannya sudah di sekolah? Jangan badannya di sekolah, pikirannya di rumah. Bagaimana? Ya, baik. Bapak kira sudah siap semua ya. Kita belajar untuk mencari ilmu, menimba ilmu untuk bekal kalian juga. Baik, Bapak lanjutkan saja hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang memimpinnya? Baik. Hari ini Bapak yang akan memimpin doanya. Mari kita berdiri, kita bersikap doa. Mari kita bersama-sama menandai kita dengan tanda iman Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan akan budi kepada kami. Bantulah kami agar dengan akan budi ini kami mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah. Kami mampu memahami perumpamaan Putramu, sehingga kami pun mampu meneladani Yesus Putramu dan Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, siswa-siswi yang Bapak cintai, yang Bapak kasihi, apakah hadir semua? Kita absen dulu ya, kita ya, seperti biasa. Kita absen dulu. Kita absen dulu. Barnulfus Julio Darwitama ada. Carpatria Damasus Engga, Farelius Jonathan, Panceko Bima, Francisco Zola, Priscilia Ola, Isodorus Aryo Kucoro, Katarina Ririn, Laura Sarah Amelia, Margareta Felicia, Margarita, Marina Sopiana Dela, Narto Anastasius, Nelson Effendi, Octavianus Stephen, Petrus Petrologus, Reno Saputra, Silviani Ayu Saputri, Saperia Mikael, Stepanus Amor,
Stefanus Rocky. Ya, hadir semua ya hari ini ya. Baik. Nama-namanya nih bagus-bagus semua. Semoga menjadi doa dan berkat juga. Biar menjadi semuanya menjadi anak yang baik. Baik. Bapak akan lanjutkan apa yang harus kita pelajari pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak mau tanyakan materi yang lalu mengenai pemenuhan janji Allah. Apakah sudah dipahami semua? Apakah sudah dihayati dengan baik? Apa itu janji? Bagaimana itu janji? Bagaimana itu kita memenuhi janji yang bisa membahagiakan diri kita dan orang lain? Karena janji itu adalah hutang. Karena ditepati, hutang adalah dosa. Berarti janji harus perlu ditepati. Kan Yesus Putra Allah sebagai janji daripada Allah Bapa kepada umatnya untuk menebus dan menyelamatkan dosa, menyelamatkan manusia. Kan begitu. Itu juga kita semua anak-anak juga bagaimana kita bisa memberi janji dan ditepati ya. Janji Allah itu sampai rela mengorbankan anaknya demi janjinya untuk menyelamatkan manusia. Apakah kita mampu seperti Yesus? Ya harus mampu, paling tidak mengikuti teladan Yesus. Baik, itu pelajaran yang lalu. Dan hari ini kita lanjutkan dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Umpama, misalnya, contohnya, perumpamaan. Jadi mengambil dari perumpamaan itu biasanya diambil dari, kalau Yesus itu mengajarkan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan, mengambil dari kehidupan sehari-hari, dari pengalaman orang lain. Nah, bisa juga dari pengalaman diri sendiri juga bisa. Tapi Yesus di sini mengajarkan kerajaan Allah itu, menyampaikannya, mewartakannya dengan perumpamaan. Kalau kepada, misalnya, kalau kepada anak, pada kalian apa perumpamaannya yang cocok? Ya tentu saja berkaitan dengan disiplin, bagaimana rajin belajar. Nanti yang rajin akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi perumpamaannya di sekitar belajar, proses kita belajar, bagaimana kalian nanti bisa menjadi berhasil dalam pembelajaran itu. Nah, yang Bapak maksud yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana Yesus menceritakan atau mewartakan kerjaan Allah itu dengan perumpamaan. Dari petani, bercerita kepada petani tentang benih, bercerita kepada orang kaya tentang apa itu, tentang si kaya dan si miskin, atau tentang, kalau kepada tentang apa itu lagi, tentang gandum, malang diantara gandum, tentang pukat. Tentang pukat pada siapa? Saya ditanya. Pada nelayan, tentang pukat kan.
Kalau pada orang kaya ada cerita, yaitu tentang Yesus mengatakan perumpamaan lebih mudah unta masuk dari lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Luar biasa kan? Jadi itu perumpamaan juga kan gitu. Dari cerita-cerita jadi banyak. Mengapa Yesus menyampaikan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan? Supaya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sederhana. Jadi cerita Yesus itu sederhana, tidak muluk-muluk. Kalau ngitung matematika susah kan? Pelajaran fisika susah. Tapi kalau tentang kerajaan Allah sudah jelas. Tidak sulit. Dengan sikap hidup baik, dengan selalu mentaati, menjalankan iman dengan baik, melaksanakan kewajiban dengan baik, dengan peduli dengan orang, rendah hati. Kalau di masyarakat selalu aktif gotong royong, dalam gereja aktif menggereja, dan lain-lain. Dengan sikap itu saja kita sudah bisa mengerti tentang kerajaan Allah kan? Yesus itu mengajarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan itu. Baik, anak-anak, nanti kalian buat dalam beberapa kelompok. Satu kelompok mungkin ada 4 orang, berarti ada 15 bagi 4, atau 5 kelompok, satu kelompok 3 orang ya. Nanti kalian bacakan, kalian pelajari di dalam buku modul itu materinya. Di situ ada 6 cerita, 6 teks kitab suci. Kalian baca semua dari perumpamaan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Setelah itu kalian pilih salah satu, kalian diskusikan satu dengan yang lainnya. Setelah diskusi nanti Bapak akan ambil atau suruh kalian mempresentasikannya ke kelas. Hasil presentasinya nanti Bapak kasih nilai. Bukan hanya kasih nilai, nanti yang presentasi itu juga yang kelompok lain boleh menyanggah, boleh menambahkan, menyempurnakan dari hasil diskusi teman-temannya ya. Nanti kalian pelajari, baca, dalami, dan kalian simpulkan apa arti dari perumpamaan Yesus itu. Kemudian dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti apa? Apa kaitannya dengan sikap kalian dalam kehidupan di dalam masyarakat, dalam gereja, terutama kalian kaitannya dengan sebagai seorang pelajar. Dikaitkan. Jadi itu ya. Baik, sekarang kalian boleh mulai masuk dalam kelompok diskusi dan mulai menyimak, membaca, dan kemudian dibicarakan. Tadi satu kelompok 3 orang ya. Di situ ada pertanyaannya di modul itu, kalian perhatikan, nanti kalian jawab dengan bimbingan modul itu. Nanti kalian bisa tambahkan juga apa arti dari perumpamaan Yesus itu yang sudah Bapak jelaskan tadi.
Baik, Bapak kira waktu yang Bapak berikan tadi kurang lebih 15 menit, dan untuk presentasinya kalian satu kelompok sekitar 5 menit ya, satu kelompok berarti ada di 5 kelompok, 25 menit satu kelompoknya, termasuk di dalamnya itu nanti sanggahan atau masukan dari teman kelompok lain. Jadi Bapak persilakan kalian mempresentasikannya ke depan. Mulai dari kelompok mana? Ya, silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Baik, demikian Bapak kira semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian sudah proaktif, sudah aktif. Bagaimana tadi sudah dengarkan setiap kelompok, cukup bagus dan sudah disempurnakan dan ditanggapi tadi, dilengkapi oleh kelompok lain. Bagus ya. Nah, kerjasamanya baik. Nah, nanti hasil ini bukan hanya tertulis di dalam diskusi kalian, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari juga diaktualisasikan, dipraktikkan, diaplikasikan dalam sikap hidup sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita peduli, kita rendah hati, saling membantu, saling menolong. Seperti diskusi ini kan saling membantu, saling menyempurnakan, dan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian di dalam gereja kalian juga aktif menggereja kan, jadi lektor, jadi Mazmur, jadi banyak hal di gereja untuk membangun gereja di masyarakat, selalu menciptakan kedamaian, humanis, rajin menyapa orang dengan baik dan lain sebagainya. Untuk membangun masyarakat kedamaian, kerja gotong royong juga, dan peduli dan proaktif, tidak boleh apatis kan. Karena Yesus mengajarkan kita peduli. Baik, mari kita simpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai kuatan Yesus melalui perumpamaan. Tadi sudah bagus. Jadi Bapak simpulkan bahwa Yesus hadir ke dunia dengan pokok kuatannya itu tentang kerajaan Allah. Jadi pada zaman apa tadi yang sudah kalian jelaskan tadi mengenai kerajaan Allah pada masa Yesus itu sudah berkembang secara politis, apokaliptis, dan yuridis religius. Jadi itu salah satunya. Kemudian perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan, sehingga orang akan mudah menangkap makna di balik perumpamaan. Kan itu. Jadi perumpamaan tadi. Jadi agar orang lebih mudah memahami
agar kita juga mudah memahami. Jadi Yesus itu tidak mau mengajarkan yang muluk-muluk, yang mudah dipertahankan, yang sulit dipermudah, kan begitu. Jangan pula yang mudah dipersulit, yang sulit semakin ditambah rumit. Boleh, dosa kita. Baik, untuk tugas kalian di rumah, nanti Bapak akan berikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bapak bagikan soalnya. Dan untuk lebih mendalami juga nanti kalian lihat di YouTube ya, ada linknya yang Bapak bagikan itu di YouTube. Silakan ditonton, dibuka untuk membantu pengerjaan tugasnya. Ya. Jadi itu tugas kalian nanti di rumah. Dan hasil dari tugas kalian itu ditempelkan di dinding, kan? Dimana yang biasa kalian lewat, biar kalian melihatnya, oh itu karya saya. Dan juga untuk kalian lebih menghayatinya, ya, biar kerjasama juga dengan orang tua juga boleh, bertukar pikiran dengan orang tua, karena iman ini kan hal yang paling dasar dalam kehidupan kita, tidak masalah. Baik, nanti di rumah kerjakan tugas dengan baik. Dan minggu depan dikumpulkan. Bapak kasih nilai juga. Tidak ada kerja yang sia-sia. Nah, untuk pesan moralnya, Bapak mau kalian yang lebih penting itu pintar juga adalah hal yang penting. Tapi pintar itu membuat kita cerdas, membuat kita bijaksana. Bukan pintar itu membuat kita sombong. Kalau sombong susah, neraka. Kalau sombong itu kan calon penghuni neraka. Jadi begitu ya. Semakin kita pintar, semakin kita cerdas dan bijak untuk membantu orang lain. Jadi semakin cerdas dan bijak, bukan semakin sombong. Apa yang kita punya, talenta yang diberikan Tuhan, kemampuan, ilmu yang kita dapat, jangan disimpan sendiri, dibagikan kepada orang lain, untuk membantu orang lain, biar orang juga merasa bahagia dan terbantu, dan juga maju berkembang dengan bantuan kita, dan kita banyak amal, kan begitu. Itu ya, jelas ya anak-anak ya. Hari ini tugas kita. Nanti jangan lupa di rumah kerjakan seperti yang Bapak sudah bagikan, pertanyaan-pertanyaan yang ditugas kalian itu untuk membantu kalian menghayati, mengerjakan tugas mengenai Yesus mengatakan kebenaran Allah dengan perumpamaan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah jelas kita tutup dengan doa. Jadi kita harus berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dalam hal apapun. Sebelum makan juga. Mengapa kita harus selalu berdoa? Supaya kita selalu siap menghadap panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan kan banyak. Panggilan hidup, kita panggilan ke surga. Mandi juga perlu berdoa, tanda salib paling tidak. Siapa tahu nanti nyelam lalu tidak timbul-timbul kan? Sudah berdoa, tidak apa-apa. Kan gitu. Sebelum makan berdoa. Siapa tahu tengah makan nyangkut makanannya, lalu hilang, lalu tidak bisa bernapas, tidak apa-apa. Yang penting sudah berdoa. Maka kita harus siap selalu. Hidup ini selalu siap.
Tidak boleh menunda. Menunda itu kesalahan besar. Baik. Hari ini kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa nutup. Baik, hari ini Bapak juga yang nutupnya tidak masalah, Bapak. Di lain kali nanti kalian belajar menyusun doa sendiri. Mari kita berdiri, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu melalui Putramu. Engkau mengajarkan makna kerajaan Allah melalui perumpamaan. Bantulah kami agar dapat firman Putramu dengan benar, agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Baik, Pak Antonius Jaya, mungkin dengar Pak saya. Baik. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Tadi saya sudah melihat video Pak Lukman. Saya kira sudah sangat bagus, sudah sangat mahir, sesuai dengan konteks kurikulum Merdeka yang sudah disampaikan. Dan tentu saja nanti kita mungkin dalam hal kekurangan atau apapun tentu saja masih ada, tetapi itu tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Karena terus terang kalau saya melihat untuk Pak Lukman ini sudah cukup mahir menguasai dan menyampaikan secara runtut dari awal sampai akhir kumernya, dan juga tentu saja saya lihat luas dalam penyampaiannya. Nah, untuk ke depan tentu saja kita sama-sama masih mau menyempurnakan kurmer ini, karena perlu dikembangkan, dipertahankan dan dikembangkan, karena sangat cocok atau sesuai dengan perkembangan zaman. Terutama untuk kurmer ini saya lihat sangat memandirikan siswa. Jadi untuk Pak Lukman saya kira sudah sudah cukup sudah mantap lah. Dilanjutkan, tinggal nanti kira-kira ada yang kurang, ada yang lebih, itu kita sama-sama melengkapinya. Mungkin pada hari ini nanti kita sama-sama melihat, menambah atau melengkapi dari kekurangan. Pertama punya saya pun saya rasa belum sempurna. Tapi dalam presentasi ini saya lihat dari teman-teman, terutama dari Pak Lukman tadi, itu menambah untuk masukan dari saya, mana yang kurang dari saya, dari kawan-kawan, itu sangat bisa menambah atau melengkapi dalam penyempurnaan kurmer ini. Saya kira dari Pak Lukman sangat bagus, ya, Selamat pagi, sesuai dengan konteksnya secara runtut. Saya lihat luas, dan saya kira terus semangat, lanjutkan. Nanti kita sama-sama melengkapi mana yang kurang dan mana yang harus disempurnakan. Saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan kepada co-hostnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonius Jaya atas komentar yang membangun, yang positif untuk Pak Lukman, dan semakin hebat dalam berkarya.